Misteri Kekayaan dan Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Berbagai isu belakangan ini menyeret nama Raffi Ahmad, artis papan atas yang dikenal sebagai Sultan Andara, dalam pusaran dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini bukan sekadar gosip, melainkan sudah masuk ke dalam sorotan publik, aktivis anti korupsi, hingga lembaga resmi negara. Saya buatkan kronologi satu persatu secara runtut agar jelas siapa, kapan, dan apa yang terjadi dalam dugaan kasus kekayaan dan pencucian uang Raffi Ahmad. Kronologi dugaan pencucian uang dan misteri kekayaan Raffi Ahmad. 1. Awal keterlibatan dalam lingkaran politik. Tahun 2023 sampai tahun 2024, nama Raffi Ahmad semakin dekat dengan lingkaran istana. Ia sering terlihat bersama Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, bahkan ikut dalam beberapa kegiatan politik. Kedekatan ini melahirkan dugaan bahwa Raffi mendapat akses bisnis dan perlindungan politik. 2. Hubungan bisnis dengan keluarga pejabat dan konglomerat. 2024 awal, Raffi disebut ikut terlibat dalam bisnis bersama anak Kapolri Listio Sigit dan jaringan besar seperti Sinarmas. Sinarmas sendiri tengah memegang peran besar dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dugaan muncul bahwa Raffi hanya menjadi pintu masuk bagi konglomerat dan pejabat untuk menitipkan dana. 3. Laporan National Corruption Watch (NCW). Maret tahun 2024, NCW melalui Ketua Hanifah Sutrisna menyampaikan dugaan keterlibatan Raffi dalam pencucian uang senilai ratusan miliar. Disebutkan, ada ratusan rekening atas nama Raffi Ahmad. Rekening itu diduga berfungsi sebagai kantong semar untuk menampung dana hasil korupsi. Uang tersebut berasal dari sejumlah terduga hingga terdakwa kasus korupsi. 4. Proyek bisnis pencuci uang. April tahun 2024, Raffi Ahmad bersama Kaesang Pangarap meluncurkan proyek Futur Trans Nusantara Hebat. Publik menilai proyek ini hanya topeng UMKM, yang sebenarnya digunakan sebagai mesin pencucian uang. Kecurigaan makin besar karena aliran modalnya sangat besar, tidak sesuai dengan profil usaha baru. 5. Data LHKPN Raffi Ahmad dirilis KPK. Januari tahun 2025, KPK merilis LHKPN Raffi Ahmad. 45 properti senilai 737 miliar rupiah. 23 kendaraan mewah senilai 55 miliar rupiah. Surat berharga 307 miliar rupiah. Total kekayaan 1,03 triliun rupiah. Angka ini menimbulkan tanda tanya, mungkinkah seorang artis bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu hanya dari hiburan dan endorsement? 6. Pernyataan publik Raffi Ahmad. Awal 2025, Raffi menghadiri kegiatan anti korupsi bersama KPK dan Stranas PK. Ia mengaku ingin ikut mengkampanyekan gerakan anti korupsi sebagai influencer. Namun publik menilai pernyataannya kontradiktif, karena ia sendiri sedang diterpa isu pencucian uang. 7. Dugaan gratifikasi saham untuk keluarga istana. Pertengahan 2024 awal 2025, beredar kabar bahwa Raffi Ahmad memberikan saham gratis kepada Kaesang dan Gibran. Dugaan ini dikategorikan sebagai gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum, karena terkait keluarga pejabat negara. Beberapa sumber menyebut ada mantan pejabat dan jenderal yang menitipkan dana ke Raffi, namun ketika meminta kembali, uangnya tidak dikembalikan. 8. Peringatan dari aktivis dan laporan tambahan. 2024 akhir 2025 awal, aktivis anti korupsi meminta Ketua PPATK membuka seluruh aliran transaksi mencurigakan di rekening Raffi. Jika dibuka, diyakini akan terbongkar jaringan besar orang kaya dan pejabat yang menitipkan uang melalui Raffi. 9. Laporan harta versi baru setelah jadi utusan Presiden. November tahun 2024, setelah diangkat sebagai utusan khusus Presiden, Raffi melaporkan harta barunya ke KPK. Total harta mencapai 2,9 triliun rupiah. Pendapatan utama, 1,1 triliun rupiah dari endorsement, 1,7 triliun rupiah dari bisnis. Gaji resminya hanya 18 juta rupiah per bulan. Lonjakan ini memperkuat dugaan pencucian uang, karena tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pendapatan sah sebagai artis dan pejabat negara. 10. Bisnis yang mendadak tutup. Akhir 2024 awal 2025, bisnis Trans Nusantara Hebat di BSD yang dibangun bersama Kaesang ditutup hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Publik curiga bisnis itu hanya kendaraan sementara untuk memutar dana, yang kemudian ditutup setelah fungsi pencucian uangnya selesai.
Dengan kronologi ini, terlihat jelas pola yang membentuk misteri kekayaan Raffi Ahmad. Awalnya artis hiburan, kemudian masuk lingkaran politik. Kemudian bisnis dengan anak pejabat, lalu laporan NCW dan PPATK. Selan 6 LHKPN mencurigakan, lantas gratifikasi saham. Hasilnya lonjakan harta, lantas bisnis tutup mendadak. Begitu polanya dalam mencuci uang. Sorotan publik dan kritik terhadap Kabinet Prabowo. 1. Sorotan publik tentang Kabinet Prabowo. Dalam sebuah diskusi publik, muncul kritik bahwa aparat penegak hukum Indonesia sudah sampai di titik nadir. Nama Raffi Ahmad ikut terseret karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan. Disebutkan, Raffi memiliki hubungan bisnis dengan anak Kapolri Listio Sigit, serta dengan kelompok besar seperti Sinarmas yang kini terlibat dalam proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Pertanyaannya, apa kapasitas Raffi hingga bisa menjadi utusan khusus Presiden? Kritikus menilai Raffi hanyalah seorang entertainer tanpa latar belakang akademik atau keahlian kenegaraan. 2. Temuan National Corruption Watch (NCW). National Corruption Watch (NCW) melalui Ketua Hanifah Sutrisna menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan Raffi Ahmad dalam pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah. Disebutkan ada ratusan rekening atas nama Raffi yang berfungsi sebagai kantong semar untuk menampung dana hasil korupsi. Dugaan ini menimbulkan desakan agar KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri segera menelusuri aliran dana tersebut. 3. Misteri kekayaan dan LHKPN Raffi Ahmad. April tahun 2024, proyek Futur Trans Nusantara Hebat bersama Kaesang Pangarap menjadi sorotan. Publik menuding bisnis ini hanyalah kedok pencucian uang. Kemudian, pada Januari tahun 2025, KPK merilis LHKPN Raffi Ahmad yang hasilnya mencengangkan. 45 properti senilai 737 miliar rupiah. 23 kendaraan mewah, termasuk Rolls-Royce Phantom dan Ferrari F8, senilai 55 miliar rupiah. Surat berharga 307 miliar rupiah. Total kekayaan, 1,03 triliun rupiah. Raffi mengklaim semua itu hasil kerja keras 23 tahun di dunia hiburan dan bisnis. Namun, banyak pihak meragukan bagaimana mungkin kekayaan sebesar itu terkumpul hanya dari pekerjaan artis, endorsement, dan UMKM. 4. Pernyataan Raffi Ahmad di depan publik. Raffi kerap tampil dalam acara-acara anti korupsi, bahkan bersama KPK dan Stranas PK. Ia menyebut dirinya sebagai influencer yang ikut berjuang dalam pencegahan korupsi. Namun, pernyataan ini dinilai kontradiktif karena di saat bersamaan ia sedang diterpa isu pencucian uang dan gratifikasi. 5. Dugaan gratifikasi dan saham untuk keluarga istana. Ada laporan bahwa Raffi Ahmad memberikan saham gratis kepada Kaesang dan Gibran. Hal ini dipandang sebagai bentuk gratifikasi, karena status mereka sebagai keluarga istana. Dugaan aliran dana mencurigakan yang masuk ke RANS juga diperkuat oleh laporan sejumlah mantan pejabat yang merasa hartanya dititipkan, tetapi tidak dikembalikan. 6. Ciri-ciri yang menimbulkan kecurigaan. Pengamat keuangan menyebut ada 10 tanda mencurigakan pada bisnis seseorang yang diduga melakukan pencucian uang, di antaranya. Usaha tumbuh besar tiba-tiba. Uang mengalir sangat mudah, easy money. Selalu ada alibi bahwa semua dari kerja keras. Membangun kerajaan bisnis besar tanpa keahlian. Mengaku modal dari warisan atau trading misterius. Ada sosok tersembunyi di belakangnya. Tidak mengerti strategi bisnis, hanya pandai tampil. Dikelilingi media dan influencer, terlihat royal dan cash rich. Banyak masalah di lingkaran bisnis dan karyawan. Banyak dari tanda-tanda ini disebut cocok dengan fenomena kekayaan Raffi Ahmad. 7. Laporan harta versi baru. November tahun 2024, setelah menjabat utusan khusus Presiden, Raffi melaporkan harta barunya ke KPK. Total harta, 2,9 triliun rupiah, 187,9 juta dolar. Sumber utama, endorsement 1,1 triliun rupiah dan bisnis 1,7 triliun rupiah. Gaji sebagai utusan presiden hanya 18 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan. Angka ini semakin memperkuat rasa curiga publik bahwa terdapat aliran dana gelap. 8. Bisnis yang tumbang mendadak. Ironisnya, di tengah gemerlap kekayaan, bisnis Raffi Ahmad justru mulai tumbang. Misalnya, Trans Nusantara Hebat, food court yang ia bangun bersama Kaesang di BSD pada Maret tahun 2024, sudah tutup sebelum berumur 1 tahun.
Publik berspekulasi apakah bisnis tersebut hanya kedok pencucian uang yang sudah kering. Penting, kasus kekayaan Raffi Ahmad adalah gambaran bagaimana dunia hiburan, politik, dan bisnis dapat berkelindan. Apakah harta triliunan rupiah ini murni hasil kerja keras, ataukah ada praktik pencucian uang di baliknya? Publik kini menanti keberanian KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK untuk membongkar semua aliran dana mencurigakan. Karena tanpa transparansi, misteri kekayaan Raffi Ahmad hanya akan menjadi puncak gunung es dari praktik korupsi yang lebih besar.